Ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ada beberapa cara kita meraih hilm. Kemarin kita sampaikan di saat listrik padam. Berikutnya ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beberapa akhlak Nabi SAW akan kita sampaikan, mungkin tidak sedetail dua. Yang pertama yaitu sabar dan al-hilm. Ya, kita tidak begitu detail. Sekarang kita akan sampaikan akhlak berikutnya. Di antara akhlak-akhlak yang sangat banyak sekali, insya Allah tidak semuanya. Berikutnya adalah arifku walayinu. Arifku walayinu. Arifku. Inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zanah. Hadis Nabi SAW. Inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zanah wa la yunza'u min syai'in ila satah. Inna rifqa, sesungguhnya arifqa lemah lembut. Atas lemah lembut. Nek lemah lempung ngertos. Ngertos. Nek lemah lembut debu. Ya, debu. Saya pernah ke bulan. Bukan ke bulan maring bulan. Bulannya itu karena tabrakan, alhamdulillah jatuh pas nang lemah lembut. Jadi pas terang banget di Pagentan itu saya mau ngisi hukum, jatuh di lemah lembut, tapi debu awake putih kabeh gitu ya. Insyaallah itu pernah kenangan yang tidak pernah terhilangkan gitu ya. Kenapa? Karena kecelakaan dan tidak apa-apa, motornya saja yang rusak, saya jatuh di debu. Jadi kebulan debu itu lemah lembut. Nah, bukan lemah lembut, itu adalah lemah sing pure. Arifko ini bermakna al-lutfu, lemah lembut. Arifko lawannya adalah al-unfu, keras. Rifko ini lemah lembut, hampir sama dengan hilm, hampir tapi beda. Kalau hilm itu mampu menahan marah, padahal dia mampu pula untuk mengungkapkan kemarahannya. Jadi ini adalah arifko itu beda, hampir sama. Ini lebih lemah lembut, lebih ramah. Lemah lembut, ramah, seneng, guyu. Ana wong liwat dimesemi. Apake dhewek liwat ana wong jegong dimesemi. Nggih. Sik nopo, Pak? Nah, ngerti aki macul ditakoni sik nopo. Ya. Guyu-guyu. Jadi dia lebih kepada sumeh nek wong Jawa, lebih gampang sumeh. Sumeh juga akan beda lagi. Tapi di antara arifko adalah salah satu bentuknya adalah sumeh. Ya. Sedih-sedih, cengir, guyu, gelahaya, guyu, orang di duit, guyu, insyaallah. Ana wong kayak gitu ya. Ini arifko, orang yang lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat rahmat Allah, Masya Allah, hadirnya jenengan ini, kalau bukan rahmat Allah tidak mungkin hadir. Ya. Tidak mungkin jenengan akan bisa sholat jamaah kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jenengan sholat teng dalam angsal mboten? Angsal. Sholat nang kebon boleh, tidak ada larangan. Sholat di kamar mandi, nah itu yang tidak boleh. Ya. Sholat di kuburan boleh mboten?
Nah, sholat jenazah di kuburan boleh? Boleh enggak? Kalau sholat jenazahnya boleh. Oke, kalau sholat jenazah. Kenapa sholat jenazah tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud? Bahkan dianggapnya sholat jenazah hanya sebuah doa. Ya, sebuah doa. Jadi dibolehkan. Fabima rahmati minallah, disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, lintallahum, engkau berlaku lemah lembut. Jadi kalau bukan rahmat Allah, tidak mungkin kita bisa berlaku lemah lembut. Kalau bukan rahmat Allah, tidak mungkin kita berinfak. Kalau bukan rahmat Allah, tidak mungkin kita bisa ngaji. Termasuk kalau bukan rahmat Allah, kita tidak bisa berlaku lemah lembut. Ya. Kenapa? Karena kita bisa melihat banyak orang-orang yang tidak bisa lemah lembut, nggak bisa arifku, nggak bisa ramah. Wajahnya saja dari wajah sudah sangar, apalagi jadi pejabat. Jabatannya dhuwur, sangar, kayaknya iya, wingit banget. Iya, wala kunta fadhan khalidal qalbi lang fadhu min hawlik. Seandainya engkau berlaku keras, maka mereka apa? Lang fadhu min hawlik. Sungguh mereka akan pergi dari sisimu, wahai Muhammad. Ya, kalau engkau berlaku kasar, kalau engkau berlaku ya keras terhadap orang-orang yang engkau dakwai, maka mereka akan pergi darimu, wahai Muhammad. Masya Allah, ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi SAW, beliau orang-orang yang Masya Allah ramah sekali. Datang Ummu Aiman, seorang budak, tapi dia adalah ibu susu Nabi SAW. Beliau lepas serbannya, hamparkan serbannya. Wahai ibu, duduklah. Wahai ibu, duduklah. Makanya sering sekali panjenengan itu anak tamu gembrabiak. Wedange tokaken, nggih. Jajane tokaken. Monggolah kalih anu wedang beningan, padahal wedang teh. Iya, jenengan bilang wedang bening, padahal wedang teh. Monggolah sewontene, padahal akeh banget ngendikane. Sewontene ramah sekali. Masya Allah. Ya, nggak tahu kalau hari ini, saya nggak tahu anak-anak muda hari ini gitu ya. Wis sejam, dengaran anak wedang. Saya teringat betul orang-orang dahulu itu, Masya Allah ya. Datang ke satu tempat, saya diajak bapaknya datang, mesti gembrapiak banget. Dan itu hampir semuanya. Akhlak seperti itu hampir semua dimiliki orang Jawa itu begitu. Ya mungkin hari ini pun masih banyak ya. Nggak tahu generasi muda hari ini, kita nggak tahu apakah masih punya sifat gembrapiak nopo mboten niku nggih. Tapi kalau orang-orang dulu itu saya masih teringat betul, gembrapiak, sing kunjung-kunjungan, pokoknya luar biasa. Nggih. Wong lara ki gembrubyuk. Dan dari ini orang-orang gunung masih. Saya tidak ngisi pengajian, ngapunten nih Ustadz, saniki pengawasannya kosong nopo, sami tilik ke rumah sakit. Jadi tilik rumah sakit itu sampai bermobil-mobil tilik grubyuk. Masya Allah. Hari ini kita mati di orang konangan. Ini orang-orang gunungan itu Masya Allah, ramahnya, gembrabiaknya itu masih tetap terjaga. Apalagi kalau jenengan daerah Batur, itu sudah orang nang ruang tamu, jegongin nang pawon, plesek ya akeh banget. Meskipun mentok isi dijajak napa. Tapi enggak begitu, mesti diisi ya. Dan tidak hanya itu, makan. Iya. Wis dimidangi isih maem nih. Ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lawan daripada arifku adalah al-unfu. Ya. Al-unfu yaitu adalah keras. Maka Allah nasihatkan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kalau kamu keras terhadap orang-orang yang engkau dakwai, maka mereka akan
pergi darimu. Ibu bapak ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pentingnya kita berlaku arifko, ini akan menjadikan hubungan yang baik di antara kaum muslimin.